Oke cuy, kali ini aku bakal praktek lagi menggunakan computer vision untuk gerakin komputer. Jadi kalau kemarin itu aku gerakin komputer pakai isyarat tangan, kali ini aku bakal ngubah cara nginputnya itu pakai seekor ikan, bukan pakai isyarat tangan lagi gitu. Jadi di sini aku juga udah ada ikannya. Dan untuk ngetes program ini aku bakal jalanin programnya di game Wuthering Waves karena menurutku untuk memainkan game itu perlu logika yang kompleks. Jadi untuk ngetes apakah program ini bakal berhasil atau enggak, menurutku bakal seru gitu kalau dites di hal yang lebih kompleks daripada yang lainnya. Hal pertama yang diperlukan tentu aja ikan ya. Ini adalah sebagai input kita nanti. Di sini ada webcam buat nge-track atau ngedeteksi ikannya. Terus habis itu webcamnya dihubungin ke laptop, yang mana di sini udah ada kode pemrogramannya. Kode pemrograman ini itu aku bagi jadi dua berkas. Yang pertama control case.p dan yang kedua main.p. Untuk control case.p ini tuh berkas yang berperan sebagai perpustakaan atau modul kontrol yang isinya tuh semua fungsi untuk berinteraksi dengan keyboard dan mouse. Nah, di berkas control case ini ada beberapa pustaka yang aku pakai. Ya, diantaranya tuh ada time. Ini tuh digunakan untuk nambahin jeda atau delay antara aksi-aksi yang mau dilakukan, terutama dalam fungsi spam, yang nanti bakal aku jelasin lebih lanjut. Terus habis itu ada input mouse dan input keyboard. Ini tuh pustaka utama yang memungkinkan script untuk mengontrol keyboard dan mouse secara programatis. Jadi kalau nggak ada pustaka ini, kita nggak bisa ngontrol mouse dan keyboard gitu. Di sini aku juga menginisialisasi controller. Di sini ada yang untuk keyboard dan untuk mouse-nya juga. Kayak driver untuk bikin script tuh bisa ngirim perintah untuk penekanan tombol dan klik ke sistem operasi. Jadi antara input tadi dan controller ini itu satu paket. Terus ada juga pendefinisian tombol. Jadi tombol-tombol yang diperlukan saat bermain game Wuthering Waves ini ditulis semua, didefinisikan semua di sini. Misal kayak untuk jalan itu ada WASD, terus untuk basic attack itu ada klik kiri, untuk dodge itu klik kanan, itu semuanya didefinisikan dan ditulis gitu di bagian sini. Ini tuh berfungsi biar kodenya tuh nggak kepanjangan, biar lebih simple gitu. Nah, karena aku pakai keyboard dan mouse untuk main Wuthering Waves, mereka berdua ini perlu dikasih fungsi key on, key off, dan key spam. Key on ini untuk menekan tombol, key off untuk melepaskan tombol, dan key spam tuh gabungan dari keduanya, key on dan key off, tapi ya di looping gitu, diulangi berkali-kali. Di sini alasan utamaku pakai fungsi spam karena kalau di Wuthering Waves itu mencet klik kirinya berkali-kali gitu, biar bisa basic attack terus. Nah, sedangkan kalau nggak pakai key spam, ini pasti capek banget nge-trigger key on dan key off berkali-kali, itu kan ribet banget ya. Jadi di sini aku pakai key spam. Nah, karena key spam ini merupakan loopingan antara key on dan key off diulang-ulang terus, intervalnya tuh juga perlu diatur. Kalau mau makin cepat nge-spamnya, intervalnya makin dikecilin gitu. Nah, untuk key on, key off, dan key spam itu tuh fungsi untuk keyboard. Nah, kalau untuk klik kiri, mouse left click on, kalau klik kanan, mouse right click on, dan seterusnya lah. Nah, itu tadi penjelasan singkat terkait berkas control case.p. Sekarang ke main.p nya, dimana berkas ini tuh adalah inti dari kode pemrogramannya. Jadi logika utamanya tuh adalah mendeteksi objek berwarna orange dari kamera webcam, menentukan posisinya di dalam sebuah grid virtual, terus memicu aksi keyboard atau mouse sesuai dengan apa yang udah diprogramin, yaitu yang udah ditentukan untuk tiap-tiap kotak grid yang ada gitu. Nah, di berkas ini aku juga pakai beberapa pustaka. Di antaranya tuh ada CV2 atau OpenCV, yang dimana ini tuh untuk pemrosesan citra, digunakan untuk mengakses kamera juga, memproses bingkai, dan mendeteksi objek. Aku pakai NumPy, ini tuh digunakan sepaket sama kayak OpenCV, digunain untuk mengolah data citra juga, terutama untuk ngebuat relay warna HSV. Nanti HSV ini bakal aku jelasin lebih lanjut. Terus ada time, ini sama kayak yang control case. Di sini aku juga ngatur terkait akses kamera dan kalibrasinya. Untuk yang ini video sama dengan CV2 video capture, ini untuk ngebuka kamera web, video set, ini ngatur resolusi bingkainya mau jadi berapa. Ini aku pakai segini, bisa diedit-edit lah kalau ini. Tapi ya kalau resolusinya makin gede, device-nya harus makin bagus gitu. Terus ada lower orange dan upper orange.
Ini tuh array NumPy yang tadi aku sempat singgung, yang mendefinisikan rentang warna orange dalam format HSV. Kode pemrograman ini tuh aku buat khusus untuk ngedeteksi dan ngikutin objek yang berwarna orange, karena ikanku tuh warnanya orange. Nah, misal kalau ikannya biru, merah, atau hitam, itu bisa tinggal diedit aja di bagian sini. Ini angka-angkanya tinggal diganti sesuai dengan kriteria warna yang diinginkan. Nah, untuk lebih lanjut bisa langsung tanya Google dan AI, karena aku sendiri nggak hafal gitu untuk angka-angkanya. Nah, di sini juga programnya tuh aku bikin biar bisa mengeksekusi beberapa input sekaligus dalam satu waktu. Biar main Wuthering Wave-nya tuh lebih optimal. Makanya aku pakai 3 ikan sekaligus agar pas praktek nanti langsung mengeksekusi 3 tombol sekaligus. Dan jangan lupa untuk memperhatikan kualitas webcam dan pencahayaan. Karena pas aku praktek itu, karena pencahayaannya jelek, kadang ikan itu tidak terdeteksi sebagai warna orange, tapi mungkin warna kuning atau lebih cerah lagi, karena cahayanya terlalu terang. Tapi kalau cahayanya aku gelapin, justru warna orange-nya nggak kelihatan, mungkin terdeteksinya jadi warna hitam gitu. Jadi perlu dipertimbangkan aspek dari webcam dan kualitas pencahayaan saat praktek itu berlangsung. Nah, kemudian ini kode yang sangat penting, membuat grid dan mapping. Sini kita perlu buat grid biar bisa nentuin ikan itu mau mendefinisikan atau mau melakukan aksi apa nih berdasarkan grid yang kita buat ini. Jadi aku pakai grid rows dan grid calls. Ini bikin ukuran gridnya tuh mau berapa. Kalau di sini aku pakai 6x8. Ini terserah ya, mau gridnya mau ukuran berapa tergantung pendefinisian tadi awal. Itu berapa tombol. Terus habis itu ada grid mapping. Ini tuh kayak sebuah kamus ya, yang memetakan setiap koordinat grid antara baris dan kolomnya ke sebuah aksi. Nah, aksinya ini berupa tombol keyboard yang udah didefinisikan tadi. Misal kayak WASD, terus habis itu kayak tombol key, misal tombol klik kiri. Nah, itu pakai grid mapping. Terus habis itu display mapping. Ini mirip kayak grid mapping, tapi display mapping ini lebih ke tampilan visualnya, sedangkan grid mapping ini lebih ke kode pemrogramannya gitu. Lanjut ke fungsi inti dari kode pemrograman ini, yaitu get fish position. Nah, kayak namanya ya, jadi fungsi ini tuh untuk nge-tracking, yang ngebikin kode pemrograman itu bisa ngedeteksi ikan itu berenangnya kemana aja, dan bisa ngedeteksi ikan itu ada di mana, berdasarkan HSV yang udah kita atur sebelumnya, yaitu yang lower orange dan upper orange tadi. Nah, kemudian yang terakhir ada release all action. Jadi fungsi ini tuh dibikin saat misal kalau program keluar atau udah berhenti ya, ini memastikan semua tombol yang tadi lagi beraksi atau lagi ditekan itu dilepaskan atau di-cut lah. Jadi kayak keluar aplikasi gitu. Nah, untuk nge-trigger release all action ini aku mencet tombol Z. Jadi kalau aku mencet tombol Z pas kode pemrograman ini nyala, itu berarti langsung ya udah berhenti gitu, mati. Oke cuy, dan di sini aku udah kameranya aku ganti biar kalian beneran bisa lihat bahwa aku nggak ngapa-ngapain ya, dan murni cuman ikan yang main. Di sini udah buka gamenya, ini bagian game dan ini bagian ikannya, nanti tempat inputnya bisa masuk.